Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI Elsade Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambil dari kitab Ulangan, pasal yang ke-22, ayat 1-4. Saya akan membacakan Ulangan 22 ayat 1-4, demikian bunyi firman Tuhan. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu, dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu, dan haruslah itu tinggal padamu. Sampai saudaramu itu datang mencarinya, engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya, demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya, demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong, membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema kebaikan dan kemanusiaan. Kebaikan harus dilakukan kepada sesama. Meskipun ia bukan orang Israel ataupun orang Israel, maka kebaikan harus dilakukan kepada semua orang. Itulah yang Tuhan perintahkan kepada umat-Nya, yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel, yang Tuhan perintahkan kepada kita umat-umat-Nya, untuk kita melakukan kebaikan kepada sesama. Melakukan kebaikan kepada semua orang. Dari pembacaan kita di dalam Ulangan pasal 22 ayat 1 sampai yang keempat, bahwa Tuhan memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan kebaikan. Yang pertama, bahwa ternak yang tersesat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi kalau ada hewan ternak yang tersesat, hewan tersebut meninggalkan kelompoknya, meninggalkan rombongannya, hewan tersebut meninggalkan tuannya. Dan ketika umat Tuhan menemui hewan yang tersesat itu, dikatakan tidak boleh pura-pura tidak tahu, tetapi harus mengembalikan kepada pemiliknya. Ini harus dilakukan atas dasar belas kasihan kepada ternak tersebut, di mana ternak yang tersesat tersebut tidak terlindungi. Jadi ternak yang tersesat tersebut tidak terlindungi karena dia keluar dari rombongan, dia keluar dari penggembalaan. Jadi ternak yang tersesat itu tidak terlindungi, bisa dimangsa oleh binatang buas. Dan umat Tuhan yang menemui, yang mengetahui hal itu, tidak boleh pura-pura tidak tahu, tetapi harus mengembalikan kepada pemiliknya. Bahkan atas dasar keadilan kepadanya. Karena itu berarti kita melakukan seperti kita ingin diperlakukan, yang merupakan salah satu asas dari keadilan.
kita melakukan seperti kita ingin diperlakukan. Seandainya kita punya ternak, kita punya barang hilang, pasti kita akan mencari, dan kita ingin orang yang menemukan itu mengembalikan kepada kita, karena itu milik kita yang hilang. Dan itu yang Tuhan perintahkan kepada umat Tuhan, ketika menemukan ternak yang hilang, harus mengembalikan kepada pemiliknya. Karena ketika kita kehilangan pun, tentu kita berharap, kita ingin orang yang menemukan mengembalikan kepada kita. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi apa yang kita inginkan orang lakukan kepada kita? Ketika kita kehilangan sesuatu, kita ingin yang hilang dari kita itu diketemukan. Kita ingin yang hilang dari kita itu kembali kepada kita. Dan kita berharap orang yang menemukan itu mengembalikan kepada kita. Dan itulah yang Tuhan perintahkan kepada umat-umat Tuhan. Ketika kita menemukan sesuatu, menemukan hewan yang tersesat, kita harus mengembalikan kepada pemiliknya. Firman Tuhan mengajar kita untuk bersikap ramah dan siap berbuat segala kebaikan kepada semua manusia. Jadi kita harus berbuat kebaikan selagi masih ada kesempatan. Galatia 6 ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kita harus berbuat baik kepada semua orang, melakukan kebaikan kepada semua orang, baik itu umat Tuhan maupun tidak. Jadi kita harus melakukan kebaikan. Ketika kita menemukan sesuatu, barang milik orang lain, kita harus mengembalikan kepada pemiliknya. Dalam melakukan kebaikan ini, dari kitab Ulangan 22 yang kita baca, bahwa umat Tuhan harus mau bersusah payah. Sehingga apabila mereka tahu siapa pemilik ternak tersebut, maka umat Tuhan yang menemukan itu harus mengantar ternak itu kepada yang memiliki, kepada yang kehilangan. Sebab jika umat Tuhan melihat ada hewan ternak yang tersesat, ini sebagai contoh, ada hewan ternak yang tersesat di alun-alun, terus dia tidak membawa mengantar ke pemiliknya, dia biarkan, dia hanya mencari tahu, memberitahu kepada pemiliknya, oh saya melihat itu ternakmu ada di alun-alun. Bisa jadi ketika si pemilik mencari ke alun-alun, hewannya itu sudah tidak ada, sudah mengalami bahaya, dimakan binatang buas, digigit ular atau dan lain sebagainya. Jadi umat Tuhan harus ketika melihat, dia harus membawa, dia harus mau bersusah payah membawa hewan tersebut mengembalikan kepada pemiliknya. Yang kedua, umat Tuhan harus rela mengeluarkan biaya. Ketika belum diketahui siapa pemiliknya, dia harus membawa ke rumahnya, memberi makan, memelihara, sampai diketemukan pemiliknya, sampai diketahui pemiliknya, baru dikembalikan, diantar ke pemiliknya. Jadi untuk memelihara membutuhkan biaya. Tapi umat Tuhan harus melakukan kebaikan, rela mengeluarkan biaya. Terlebih lagi, ketika seseorang yang tersesat dari Tuhan, tersesat dari Allah, maka kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus menuntun, berusaha sekuat tenaga
untuk membawa dia kembali kepada Tuhan, membawa dia kembali kepada jalan kebenaran, membawa dia kembali kepada jalan Tuhan ketika ada seseorang yang tersesat. Dalam Yakobus 5 ayat 19-20 dikatakan, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jadi kalau ada seseorang yang tersesat dari jalan Tuhan, kita harus berusaha sekuat tenaga membawa dia kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Yang selanjutnya, bahwa barang yang hilang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kebiasaan dari orang-orang Yahudi, ketika mereka menemukan barang yang hilang, mereka akan mengumumkan 3-4 kali melalui petugas masyarakat yang ada. Siapa yang kehilangan barang ini? Seandainya kalung, siapa yang kehilangan kalung akan diumumkan sampai beberapa kali, 3 atau 4 kali. Apabila sampai 3 atau 4 kali tidak ditemukan pemiliknya, maka si penemu barang itu boleh menggunakan untuk keperluannya sendiri. Akan tetapi menurut beberapa ahli dari Yahudi, ketika dia akan menggunakan untuk keperluan sendiri, dia sebaiknya memberikan sedekah sebesar nilai barang tersebut. Dan sedekah itu diberikan kepada orang miskin. Yang ketiga, bahwa ternak yang sedang ditimpa musibah harus ditolong dalam ayat yang keempat. Bahwa ternak yang sedang ditimpa musibah harus ditolong. Tidak boleh pura-pura tidak tahu. Kalau ada ternak yang rebah, kita harus bersama-sama dengan pemiliknya berusaha membangunkannya. Ini harus dilakukan atas dasar belas kasihan kepada binatang sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Karena orang benar memperhatikan hidup ciptaan Tuhan, meskipun itu bukan miliknya. Dan juga atas dasar kasih dan persahabatan dengan sesama kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan memerlukan bantuan dari orang lain juga ketika kita mengalami hal seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, kebaikan harus kita lakukan kepada semua orang. Tuhan menghendaki kita umat-umatnya untuk selalu berbuat baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami. Engkau sudah menebus kami, menyelamatkan kami. Terima kasih, kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Tetapi Engkau menghendaki kami umat-umat-Mu untuk melakukan kebaikan kepada sesama kami manusia. Terima kasih buat teladan yang Engkau berikan. Mampukan kami untuk terus berbuat baik, menjadi saksi-Mu, menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, firman-Mu dipuji kepada Allah kami, keluarga GBD El Shaddai Magelang. Percaya, kami tidak takut. Nasar kepadamu, ya Allah, akan kami bayar. Sebab Engkau telah meluputkan kami daripada maut, bahkan menjaga kaki kami, sehingga tidak tersandung, maka kami boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu. Haleluya. Amin.